Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel kami. Jadi di sini kita akan membahas mengenai Nah, jadi kawan-kawan, silahkan disimak video yang telah saya buat atau khusus saya sajikan untuk kawan-kawan. Jadi, silahkan kawan-kawan simak apa yang saya sajikan berikut ini. Ya, kawan-kawan, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau diskusi kita pada kesempatan kali ini untuk guna mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB. Ya, bagi kawan-kawan yang melamar pada formasi guru atau PGSD, nah, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB nanti. Ya, khususnya saya pribadi juga. Di sini saya belajar dan harapan saya kawan-kawan kita sama-sama belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembahasan kita dengan mengenal atau memahami 4 kompetensi yang perlu kita pahami sebelum mengikuti tes nanti. Nah, sebelumnya kita telah membahas 3 kompetensi dan kami yakin kawan-kawan sudah paham ketiga kompetensi ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berusaha memahami mengenai kompetensi sosial. Seperti apa itu kompetensi sosial? Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal ini telah dijelaskan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan sebuah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya harus memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat, menggunakan teknologi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik. Sedangkan menurut Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia, kompetensi sosial dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan pengalaman belajar sebagai berikut. 1. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Mengkaji hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan empatik, berlatih berkomunikasi secara efektif dan empatik, berlatih mengevaluasi komunikasi yang efektif dan empatik. 2. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Di antaranya, berlatih merancang berbagai program untuk pengembangan pendidikan di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar. Berlatih berperan serta dalam penyelenggaraan berbagai program di sekolah dan di lingkungannya. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Nah, diantaranya, berlatih mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah pendidikan pada tataran lokal, regional,
nasional, dan global. Berlatih mengembangkan alternatif pemecahan masalah-masalah pendidikan pada tataran lokal, regional, nasional, dan global. Berlatih merancang program pendidikan pada tataran lokal, regional, dan nasional. Nah, yang keempat, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, diantaranya mengkaji berbagai perangkat teknologi komunikasi dan informasi, berlatih mengoperasikan berbagai peralatan teknologi komunikasi dan informasi untuk berkomunikasi, berlatih memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan profesional. Jadi, kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk menyelesaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada saat menjalankan tugasnya, tentu sebagai guru. Dalam menjalani perannya, seorang guru sebisa mungkin harus dapat menjadi pencetus dan pelopor pembangunan di lingkungan sekitar. Nah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Melalui interaksinya yang baik dengan peserta didik, tentunya akan sangat mendukung proses pendidikan, sehingga mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Ya kawan-kawan, itulah tadi pembahasan kita mengenai kompetensi sosial guru. Jadi sampai di sini, tentu kawan-kawan semua sudah paham. Seperti apa sih yang dimaksud dengan kompetensi sosial guru? Nah, untuk kawan-kawan, kita sudah bahas atau kita sudah paham mengenai kompetensi sosial guru. Artinya, kita sudah membahas atau memahami 4 kompetensi yang memang perlu kita pahami sebelum mengikuti tes SKB nanti. Jadi untuk kawan-kawan yang mengikuti pembahasan ini, pastinya kawan-kawan sudah paham semua kompetensi yang perlu kita ketahui ini. Jadi harapan kami untuk tes SKB nanti bagi kawan-kawan yang mengikuti dan saya pribadi juga, semoga kita bisa mengikuti tes dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kawan-kawan, tidak ada salahnya kita terus belajar, mempersiapkan diri sebelum mengikuti tes nanti. Nah kawan-kawan, untuk pembahasan mengenai persiapan mengikuti tes SKB dari buku yang saya pelajari atau yang saya gunakan saat ini, kita sudah membahas semua 4 kompetensi dan masih ada materi tambahan kawan-kawan, yaitu masih ada materi mengenal seperti apa itu profesi, seperti apa itu profesional, profesionalitas, dan profesionalisme guru. Jadi masih ada 4 pembahasan yang dibahas dalam buku ini. Ya nanti ketika kawan-kawan ingin, kami bisa mendiskusikan materi lanjutan ini kepada kawan-kawan. Jadi silakan kawan-kawan nantikan video kami yang berikutnya. Nah kawan-kawan, itulah tadi pembahasan yang kami peroleh dari pembahasan dalam buku ini. Jadi sampai di sini tentu kawan-kawan sudah paham. Jadi kalau kawan-kawan suka dengan apa yang kami bagikan ini atau apa yang kami lakukan ini, kawan-kawan bisa berikan saya komentarnya. Kalau memang bermanfaat untuk kawan-kawan, kami akan coba lanjutkan menyajikan materi-materi lanjutannya kepada kawan-kawan. Ini masih ada lanjutan materi dalam buku ini yang dibahas. Jadi kalau memang kawan-kawan suka, nanti akan kami usahakan sajikan lanjutan materi yang kami peroleh dalam buku ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai selesai.